Son horeg piye? Kula matur ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Sak madya ae. Lek lewat tengah kampung, kampung padat, gek wong-wong gentenge duduk genteng karang pilang. Genteng tipis-tipis. Lah lek mau onekne dengan volume maksimal, kocone pecah, gentenge rontok. Ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Halo. Tapi lek neng lapangan luas, apalagi jauh dari perumahan, terus mereka sedang berlomba mana teknisi yang paling bagus untuk menghasilkan skill yang paling hebat tentang personan, toh nggak ada yang diganggu. Lek ngono mau haram-haram nih, yo kenemenan. Halo. Kayak khawatir kula kadung ngarom-ngarom nih, sok mben pas pondoke haflah akhir sana ngundang ngono lho. Halo. Tibae pas harlah NO istighosah kubro teng stadion, tibae ngundang lambien. Tapi ngono ya ngono, nyuwun kanca-kanca aktivis penggiat son horeg gatekaken nyun sewu kadang teng kampung ana wong loro untu. Lah iya toh? Kadang ana wong sepuh nemen, kadang ana omah gentenge rapate kuat. Misale pas mlaku di tengah kampung, lek nguripi dengan volume dikurangi. Ngono lho. Dong. Deneng pinggir alas, terus gedekne sak bantere, wong ora ganggu wong liya, wong kuping-kupingmu dhewe. Lah aku arep ngarom-ngaromne wong sebabe apa wong ora ganggu wong liya, ngono lho. Terus lare-lare niku lek kiyaine Gus Huda pinter momong mendampingi lare-lare. Suweneng para rawuh penggiat ngoten niku lek dibarengi ngeten iki. Akhirnya pun memiliki bangun pondok, bangun masjid. Bos, kami yang siap ngeset son sistem masjid dulu. Dan nggak minta bayaran. Lah kuwi lamun ngundang wong luar negeri regane yo larang. Jadi skill keahlian ngoten niku dihalangi mboten sae. Tapi los tanpa rem nggih mboten sae. Kula mboten ngerti lebih dari itu. Pokok lek cara kula ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Diambil maslahat manfaatnya, dihindari mudaratnya sebisa-bisanya. Untine momong. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal son horeg. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi semua, dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf, kalau kemudian Anda menyamakan misalnya para kiai di Bahsul Masail dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolok ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah. Dia cukup bercerita, tapi bagi kami di Komisi Fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi, kalau kemudian hasil Komisi Fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh, itu sama seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Nggih, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi
perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya. Berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram. Image-nya seperti itu, padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau MUI mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya, berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu ya, dikumpulkan semua paguyuban sound system, tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada, termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak ya. Karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung, nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antar golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Itu aja. Coba kalau ada sound horeg, ya bisa kumpul, bisa guyup gitu. Makasih. Saya nanya, waktu di kumpul-kumpul itu selain Mas David, apa Brewo ada diundang juga? Ada Mas Brewo ada. Dari Blitar kalau nggak salah ada Vasco Senggo ya? Ya, itu diundang. Enggak ada. Senggo, terus beli Kediri BJ. Sampai itu masih Boleh itu pakai diundang mic nggak? Gus? Diundang nggak? Sebenarnya Pak Brewo juga kita undang ya Mas David, tapi tidak iya, bersedia. kalau Yang bersedia Mas kalau David. saya enggak punya sound, saya punya restoran Kampung Family Pak Sutejo. Cuman Untuk apakah sudah representatif yang diundang itu aja sih. iya. Apa BJ apa yang terkenal Kediri ya? BJ Hunter, BJ. Ah iya. Oh BJ Hunter. Jadi maunya saya daripada fatwa ini menimbulkan pro kontra termasuk di ruangan ini, berarti kan kurang komunikasi yang baik. Toh teman-teman sound system, pengusaha ini rata-rata intelektual kok orangnya. Kalau itu diajak omong, nggak bakalan terjadi pro kontra seperti ini gitu loh. Ini hiburan rakyat, cuman perlu dikemas, perlu dipoles, perlu dirangkul. Seperti itu. Terima kasih. Pak Kiai, tanggapi dulu boleh Pak Kiai. Oke, jadi pada intinya ini karena di Jawa Timur memang sedang merebak, lalu kemudian sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah misalnya, itu aturannya sudah ditegakkan dulu. Jadi intinya, kalau kemudian dari dulu misalnya di masing-masing kabupaten kota itu aturan perda misalnya, ataupun pergub, ataupun regulasi yang lain sudah ada, dan polisi sudah bisa mengamankan, tidak perlu kami dari MUI kemudian sampai terlibat semacam ini. Jadi sekali lagi, karena memang mohon maaf Mbah, jadi perlu kita sebut seperti tadi. Saya pernah mendengar dari anggota dewan, memang beberapa pejabat kita itu ketika ada orang melanggar 1-2 itu dibiarkan dulu. Baru nanti kalau sudah melanggar banyak, baru digusur. Nah semestinya kan sejak awal itu sudah dibuat regulasi, sudah diatur, sehingga kemudian ini tidak sampai berkecamuk seperti sekarang. Nah kalau kemudian sekarang sudah seperti ini, kami yang sudah di MUI sudah melalui prosedur yang tepat, di luar masih dikritik. Jadi, tapi tidak ada masalah, matur nuwun. Yang terpenting dari teman-teman Mas David dan lain sebagainya, sebenarnya sudah sudah hampir reda sebenarnya di Jawa Timur, tetapi di media sosial memang tidak pernah selesai. Mas David ingin menyampaikan sesuatu ke MUI? Ya, sebenarnya kami ini mau diatur, tapi tidak mau dilarang. Mungkin seperti itu. Kan bahasanya seperti itu, kita mau diatur tapi jangan sampai dilarang. Karena banyaknya orang yang memang menggantungkan hidup daripada kegiatan sound horeg ini, sangat banyak sekali. Kita aja di Kabupaten Malang misalkan ya, kita ambil contoh di Kabupaten Malang. Anggota saya itu 1.200 rental sound. Khusus di Kabupaten Malang. Mungkin kalau saya bilang di Jawa Timur bisa sampai 15.000. Karena satu kabupaten anggap aja 1.000 rental. Real. Ini. Jadi maksud Mas David ketika ada cap haram tersebut akan ngefek banget ke semua anggota? Pasti sangat ngefek. Cuman ya itu tadi kita kembalikan lagi, kita mau diatur tapi jangan dilarang. Kalau masalah itu. Pengusaha sound horeg mau diatur tapi tidak mau dilarang. Ditanggapi sesaat lagi, Ustadz Dery Sulaiman juga harus berkomentar sebagai penceramah yang juga musisi dan juga dokter THT. Hanya